Baiklah, kita akan masuki poin A, beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah memiliki pengertian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi hamba-hambanya agar dapat hidup selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan melalui kitab-kitabnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun, setelah para nabi dan rasul wafat, banyak isi kitab yang diubah atau disimpangkan oleh para pengikutnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 78 sampai dengan 79. Artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 78 sampai dengan 79. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Umar radhiyallahu anhu, amma inna nabiyyakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u kharina. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah dengan kitab ini Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum yang taat kepadanya dan menjatuhkan derajat kaum yang lain yang ingkar kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Kitab Taurat adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan petunjuk yang benar bagi kaum Bani Israel. Namun, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, mereka menyelewengkan ajaran Taurat dengan mengubah isinya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian yang berikutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pokok ajarannya adalah tentang kewajiban menyembah Allah yang Maha Esa. Adapun keterangan Al-Quran yang menerangkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang berikutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
pokok ajaran kitab Injil secara garis besar sama dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab terakhir yang diturunkan Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kemurnian dan keaslian Al-Quran sampai saat ini dan seterusnya akan terpelihara keasliannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Al-Quran akan selalu terjaga keasliannya dan kemurniannya sampai akhir zaman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kesimpulan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah berisi tentang akidah. Akidah yaitu berisi pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, serta percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian yang kedua, kitab-kitab Allah berisi tentang syariat, yaitu berisi ajaran-ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala tentang praktik-praktik ibadah seperti sholat, puasa, zakat, atau halal haramnya makanan. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian isi kitab-kitab Allah yang berikutnya adalah tentang muamalah. Muamalah berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak atau perilaku yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 154. Kemudian isi kitab Allah yang berikutnya adalah informasi mengenai balasan pahala dan siksa, surga dan neraka, serta keterangan lain yang berhubungan dengan kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 27.
dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita lanjutkan, mari kita renungkan soal latihan berikut ini. Nomor 1, jelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan. Yang kedua, sebutkan nama-nama kitab Allah beserta nama Rasul penerimanya. Silahkan. Yang ketiga, jelaskan isi pokok dari kitab-kitab Allah. Silahkan. Silahkan. Jawaban bisa dicatat dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian tunjukkan hasilnya kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Materi berikutnya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyempurna. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang menyeluruh dan menyempurnakan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Maksudnya, Al-Quran membenarkan, melengkapi, dan mengganti ajaran dari kitab-kitab yang turun sebelumnya, sehingga kitab Al-Quran menjadi kitab yang paling sempurna. Yang kedua, cara diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai kondisi dan situasi pada saat itu. Diturunkan secara berangsur-angsur agar Nabi Muhammad SAW mudah dalam menyampaikan atau mengajarkan kepada para pengikutnya dan mudah untuk mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Secara khusus, Al-Quran diturunkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, diterima Nabi Muhammad SAW seperti suara gemerincingnya lonceng. Kemudian yang kedua, diturunkan dengan dihembuskan ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW atau melalui ilham. Yang ketiga, diterima dengan perantaraan malaikat Jibril yang menampakkan rupa aslinya atau menampakkan dirinya seperti seorang manusia. Yang keempat, diterima dari balik tabir atau penghalang, seperti ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat pada waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kelima, diterima melalui mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 kelahiran Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Lamanya Al-Quran diturunkan sejak turun ayat pertama sampai ayat terakhir adalah sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan di kota Mekah selama 12 tahun 5 bulan dan 13 hari, sedangkan di kota Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Secara keseluruhan, Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf.
keutamaan Al-Quran. Beberapa keutamaan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Jika dibaca menimbulkan rasa tenang atau bahagia. Yang kedua, diungkapkan dengan gaya bahasa dan susunan yang indah. Manusia tidak akan mampu menciptakan keindahan bahasa seperti Al-Quran yang mengandung makna yang mendalam. Yang ketiga, membaca Al-Quran akan memperoleh pahala. Jika mengamalkan isinya, balasannya berlipat ganda. Yang keempat, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia sepanjang masa. Kemudian yang kelima, membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan memuat sejarah nabi dan rasul terdahulu. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, setelah kita mempelajari poin P, di akhir poin P kita akan melaksanakan latihan soal atau soal latihan. Yang pertama, jelaskan kedudukan Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Silahkan. Yang kedua, tuliskan cara diturunkannya Al-Quran. Silahkan. Yang ketiga, kapan dan berapa lama Al-Quran diturunkan? Silahkan. Sekarang kita lanjutkan materi sikap mencintai Al-Quran. Salah satu tanda seorang muslim yang beriman kepada kitab Al-Quran adalah dengan selalu membacanya. Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Al-Quran tetapi tidak pernah membacanya, maka keimanannya masih dapat diragukan. Namun, selain membaca, seorang muslim juga dituntut untuk memahami isi Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, sedangkan kebajikan itu pahalanya 10 kalinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk poin P kita akan latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Silahkan. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran. Silahkan. Yang ketiga, bagaimana balasan Allah bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran? Silahkan. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan. Anak-anak sekalian bisa melihat skema yang ada di layar. Di antara rukun iman, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab-kitab Allah terdiri dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, tuliskan isi pokok
dari kitab Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana cara kamu mencintai Al-Quran. Tugas dikerjakan dalam buku catatan pendidikan agama Islam dan hasilnya ditunjukkan kepada bapak ibu gurumu di sekolah masing-masing. Baiklah